Hello, good morning, class. How are you today? I hope you'll always be fine and healthy. Bagaimana anak-anak hari ini? Masih semangat untuk belajar ya? Oke, di masa pandemi ini tentunya kalian harus selalu semangat meskipun masih harus belajar di rumah didampingi oleh orang tua. Bagaimana dengan materi yang kemarin? Ada kesulitan? Ya, jika ada kesulitan, buka kembali video pembelajaran yang sudah saya berikan kemarin. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi baru bersama Bu Nudia Lisalati dari SMA Negeri 1 Pegandon, Kendal, Jawa Tengah. Oke, are you ready? Yes, kita akan membahas materi tentang asking for and giving opinion. Meminta pendapat. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kalian seringkali mendapati pertanyaan-pertanyaan tentang permintaan pendapat dari seseorang. Contoh pertanyaan tentang pendapat tersebut mungkin bisa seperti yang tertera di layar ini anak-anak. Can you give me opinion? Do you have opinion? Or, what about your opinion? Seseorang suatu hari mungkin menemui kamu dengan mengucapkan, dapatkah kamu memberiku pendapat? Dia membutuhkan pendapat kamu, maka dia mengucapkan, dapatkah kamu memberiku pendapat? Can you give me opinion? Ataukah menanyakan contoh yang kedua, do you have opinion? Apakah kamu memiliki pendapat? Ataukah pertanyaan yang ketiga, what about your opinion? Mungkin seseorang itu meminta pendapat tentang penampilanmu. Kemudian dia mengucapkan dalam bahasa Inggris yaitu, what about your opinion about my dress? Itu contohnya. Well, students, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang asking for and giving for opinion, tentunya pada awal pertemuan kita harus mengetahui kompetensi dasar dari KD kali ini. Yang pertama anak-anak yaitu aspek pengetahuan, kalian bisa menyimak pada layar yaitu 3.2 yang berbunyi menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat, pikiran, sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan yang ada, contohnya yaitu I think, I suppose, dan in my opinion. Anak-anak,
KD yang ditagihkan pada materi asking for and giving for opinion kali ini nampaknya juga masih sama dengan KD di materi yang lalu, yaitu juga ditagihkan aspek keterampilan. Kalian bisa menyimak poin 4.2 yang ada di layar, yang berbunyi menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Ini adalah KD yang ditagihkan pada aspek keterampilan. Oke, students, kita mulai masuk kepada inti materi. Ada pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada kalian. Sebetulnya apa sih itu opinion? What is opinion? Do you know that? Great. Maybe one of you can answer my question. You are right. You may pay attention to your handphone or your laptop. Di situ dijelaskan, opinion is the way you feel or think about something. Whenever we give or express our opinion, it is important to give reasoning or an example to support our opinion. I'll repeat once more. What is opinion? Opinion is the way you feel or think about something. Whenever we give or express our opinion, it is important to give reasoning or an example to support our opinion. Apa itu pendapat? Di sini diterangkan bahwa pendapat adalah suatu cara mengekspresikan perasaan atau pikiran tentang sesuatu. Ketika kita memberikan ataupun mengekspresikan pendapat kita, sangatlah penting untuk memberikan alasan ataupun memberikan contoh untuk mendukung pendapat kita tersebut. Sekali lagi, pendapat adalah suatu cara untuk mengekspresikan perasaan ataupun pikiran tentang sesuatu. Pada saat kita memberikan ataupun mengekspresikan pendapat kita, sangatlah penting untuk memberikan alasan atau contoh untuk mendukung pendapat kita tersebut. Nah, anak-anak, sebelum kita mempelajari secara detail tentang asking for and giving opinion, selain KD, yang paling penting yang tidak boleh kita lupa adalah kalian harus ketahui apakah itu the social function of asking and giving an opinion. The social function here means the purpose of asking and giving an opinion. Tujuan dari kalian belajar tentang meminta dan memberikan pendapat itu apa? Kalian harus ketahui.
Kita akan membaca di sini. The social function of asking and giving an opinion is to develop ideas from other people's opinion. The social function of asking and giving an opinion is to develop ideas from other people's opinion. Tujuan dari ungkapan meminta dan memberi pendapat ini adalah untuk mengembangkan ide-ide, mengembangkan pendapat seseorang, mengembangkan pendapat dari pendapat orang lain. Jadi tujuannya adalah mengembangkan pendapat dari suatu pendapat seseorang. Itu tujuan dari asking and giving opinion. Oke anak-anak, setelah kalian mengetahui tentang tujuan kalian belajar tentang asking for dan giving for opinion, serta tujuan dari membuat kalimat meminta dan memberi pendapat, kita akan melihat di layar yaitu pola kalimat ya yang kita akan gunakan ketika kita mengekspresikan pendapat. Sedangkan pendapat itu sendiri dibagi menjadi dua. Seperti yang kamu perhatikan di layar, di situ tertulis, the expressions of opinions are, number one, is asking for opinion. Ungkapan pendapat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah asking for opinion, meminta pendapat. Dan yang kedua adalah memberi pendapat. Untuk yang memberi pendapat nanti kita akan bahas setelah poin 1 ini. Kalian bisa simak ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan untuk meminta pendapat seseorang itu bagaimana. Kita lihat bersama-sama, kalian bisa menyimak dan membacanya di rumah ya anak-anak. Saya bacakan, this expression can be used to ask someone's opinion about something. This expression can be used to ask someone's opinion about something. Ungkapan asking for opinion ini dapat digunakan untuk meminta pendapat seseorang tentang sesuatu. Jadi ini adalah untuk meminta pendapat kepada seseorang akan sesuatu hal. Contoh pola kalimat yang bisa kalian gunakan adalah kalian bisa lihat di situ untuk membuat kalimat meminta undangan itu apa saja ungkapan-ungkapan yang bisa kalian pakai. Kalian bisa menggunakan ungkapan yang ada di poin E, yaitu pola kalimatnya terdiri dari what about followed by noun or gerund. Do you know noun? What is noun? Okay, great. Noun is kata benda in Indonesia. How about gerund? What is gerund? Very good. Gerund is kata kerja bentuk ing or verb ing. What about must be followed by noun and gerund. And then point B, apabila kalian ingin membuat permintaan pendapat, kalian bisa menggunakan poin B, yaitu menggunakan ungkapan how about. How about, pola kalimatnya sama dengan what about.
yaitu diikuti oleh noun atau gerund. How about must be followed by noun and gerund. Noun, you know, noun is kata benda and gerund is kata kerja bentuk ing. And then point C, you may use this expression. Kalian bisa menggunakan poin C ini untuk meminta pendapat, yaitu ungkapan yang dipakai adalah what do you feel about? What do you feel about must be followed by noun and gerund too. Must be followed by noun and gerund too. Jadi untuk what do you feel about juga sama dengan poin A and B, yaitu harus diikuti oleh kata benda dan kata kerja bentuk ing. Oke, kita lanjutkan anak-anak ya, kita sampai pada poin D. Ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk meminta pendapat adalah seperti pola pada poin D. Ungkapannya berbunyi, what do you think of? Nampaknya sama anak-anak seperti poin A, B, C, dan D ini juga must be followed by noun and gerund. Diikuti oleh noun dan kata kerja bentuk ing. Noun kata benda dan gerund adalah kata kerja bentuk ing. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Poin E, kalian bisa simak di situ. Ungkapan yang digunakan adalah what are your views about? What are your views about? Ini juga sama anak-anak. It must be followed by noun and gerund. Diikuti oleh kata benda atau kata kerja bentuk ing. Dan yang terakhir, ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk meminta pendapat, yaitu pada ungkapan yang terakhir ada di poin F, yaitu ungkapannya berbunyi, what is your opinion about? It also must be followed by noun and gerund. Noun or gerund. Noun adalah kata benda dan gerund adalah kata kerja bentuk ing. Bagaimana anak-anak? Setelah kalian perhatikan dari poin E until poin F, apakah kesimpulan yang bisa kita tarik di sini? Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pola kalimat meminta pendapat ini, apa kira-kira kesimpulannya? Oke, very good. You are great. Hebat sekali ya. Kalian bisa lihat dan perhatikan tadi bahwa semua contoh-contoh ungkapan yang tertera di layar semuanya berpola, yaitu diikuti oleh noun dan gerund. Okay, all the expressions are followed by noun or gerund. Begitu ya, anak-anak ya. Well, students, setelah kita mempelajari tentang meminta pendapat, tiba saatnya kita mempelajari tentang giving opinion atau memberikan pendapat. Kalau yang tadi meminta, maka sekarang adalah memberi. Apa itu giving opinion? Giving opinion means stating our view on something.
Saya ulangi lagi, giving opinion means stating our view on something. Memberikan pendapat maknanya adalah menyatakan pandangan kita terhadap sesuatu. Menyatakan penilaian kita terhadap sesuatu. Nah, anak-anak, ungkapan-ungkapan apa sajakah yang bisa kita pergunakan untuk memberikan pendapat? Kalian bisa membaca dan menyimak yang ada di layar, yaitu yang poin E, I believe. I believe. I believe that. Poin B, kalian bisa menggunakan ungkapan pada poin B ini untuk memberikan pendapat. It seemed to me that. It seemed to me that. Ataukah kalian ingin menggunakan ungkapan pada poin C, yaitu I am convinced that. I am convinced that. Ada pula anak-anak ungkapan pada poin D untuk memberikan pendapat, yaitu I consider that. I consider that. Kemudian anak-anak, untuk memberikan pendapat, yang paling populer adalah biasanya kalian menggunakan poin yang I ini. Atau kebanyakan orang menggunakan ungkapan untuk memberikan pendapat dengan menggunakan poin I ini. Ungkapan apakah itu? Yaitu in my opinion. In my opinion. Menurut pendapatku. Kemudian anak-anak, poin F ini juga tidak kalah populer dengan in my opinion apabila seseorang ingin memberikan pendapat, yaitu ungkapan I think. I think, yang mana artinya adalah menurut saya. Kemudian anak-anak, kita beranjak pada poin G, yaitu I would like to say. I would like to say that. Saya ingin mengatakan bahwa. Saya ingin mengatakan bahwa. Ungkapan ini juga bisa digunakan untuk memberikan pendapatmu. Kemudian poin H, kalian bisa menggunakan ungkapan seperti ini. From my point of view. From my point of view. Dari sudut pandang saya, ini sebetulnya maknanya sama dengan menurut pendapat saya. Sama ya, jadi in my opinion sama dengan from my point of view. Ataukah kalian mau menggunakan untuk poin yang I ini? Ya, as far as I concerned. As far as I concerned. As far as I concerned. Ataukah poin C yang lebih menarik buatmu untuk memberikan pendapat, yaitu well, I must say. Well, I must say. Baiklah, aku harus mengatakan bahwa I must say that. Ini adalah ungkapan untuk memberikan pendapat. Ataukah yang terakhir ini yang akan kalian gunakan untuk mengekspresikan pendapatmu kepada orang lain, yaitu ungkapan to my mind. To my mind. Ini maknanya sama dengan I think, in my opinion sama, yaitu menurut pendapat saya. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah ada gambaran ya bagaimana ungkapan-ungkapan atau apa sajakah ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan untuk memberikan pendapat.
Oke anak-anak, iya tadi kita sudah belajar bagaimana cara meminta pendapat, bagaimana cara memberi pendapat, dan kita akan tiba pada pembahasan tentang agreeing with an opinion. Ketika kita memberikan pendapat, apa jawaban yang akan kalian terima? Oke, good. Sometimes someone agrees with your opinion. Terkadang seseorang itu langsung saja setuju ya anak-anak ya dengan pendapat kalian. Nah, kita akan pelajari ungkapan-ungkapan persetujuan untuk ungkapan-ungkapan yang setuju terhadap suatu pendapat itu apa saja yang bisa kita gunakan. Yaitu kalian bisa menyimak yang akan saya bacakan dari layar yang bisa kalian simak di rumah. Yang pertama adalah ketika kita setuju terhadap suatu pendapat, kita bisa mengucapkan of course, ya. Tentu saja ya, tentu. Ataukah kalian mau menggunakan ungkapan yang kedua? I agree. I never thought of that. I agree. I never thought of that. Saya setuju dengan pendapatmu. Saya bahkan tidak pernah memikirkan hal tersebut. Ya, jadi ini ketika kamu mengucapkan ini berarti kamu menyatakan persetujuan terhadap sesuatu. Ataukah kalian mau menyetujui sesuatu dengan menggunakan ungkapan yang ketiga yang berbunyi that's a good point. That's a good point. Nah, inilah poin yang bagus. Nah, ini poin yang bagus. Kira-kira demikian ya anak-anak ya terjemahannya ya. Ataukah kalian mau menggunakan poin yang keempat untuk menyatakan persetujuan? Ungkapan yang bisa kalian gunakan yaitu I think so. I think so. Atau bisa menggunakan I think so too. I think so too. Menurutku juga demikian. Menurutku demikian. Menurutku juga demikian. Ataukah kalian mau menggunakan ungkapan yang kelima anak-anak? Ya, ini juga sering kita mendengar seseorang mengekspresikan persetujuan atas suatu pendapat dengan menggunakan ungkapan ini anak-anak, yaitu kata I agree with your opinion. I agree with your opinion. Iya, saya setuju dengan pendapatmu. Kemudian berikutnya anak-anak ada yang ketinggalan tadi sebelum I agree with your opinion yang belum saya baca, yaitu ungkapan yang sama ini juga sangat populer. Sering kita mendengarnya yaitu menggunakan ungkapan this is absolutely right. This is absolutely right. Ini benar sekali. This is absolutely right. Ini tepat sekali. Kalian bisa menggunakan ungkapan ini ya. Ataukah kalian mau menggunakan ungkapan yang di bawahnya lagi, yaitu menggunakan ungkapan I couldn't agree more. I couldn't agree more. Saya nggak bisa setuju lagi. Karena sudah setuju, nggak bisa setuju lagi ya. Ataukah kalian mau menggunakan ungkapan yang terakhir anak-anak? Kalian bisa menggunakan ungkapan pada poin terakhir ini untuk menyetujui suatu pendapat, yaitu menggunakan ungkapan I agree with what you are saying. But have you ever Ya, I agree with what you are saying, but have you ever di sini intinya kalian disuruh melanjutkan kalimat ini dengan
Ungkapan pendapat apa yang akan kalian setujui? Saya setuju dengan apa yang kamu sampaikan. Namun pernahkah kamu mendengar bahwa kalian bisa melanjutkan ini, nanti bisa melihat contoh-contoh yang akan saya berikan pada pembahasan berikutnya. Oke anak-anak, setelah tadi kalian belajar bagaimana cara menyetujui suatu pendapat, setuju terhadap suatu pendapat, maka tiba saatnya kita mempelajari pertidaksetujuan terhadap suatu pendapat. Apabila kita tidak setuju terhadap suatu pendapat, ungkapan-ungkapan apa saja yang bisa kalian gunakan? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kalian bisa menggunakan kata I disagree with your opinion. Maaf, saya ulangi, kalian bisa menggunakan ungkapan I disagree with your opinion. Saya tidak setuju dengan pendapatmu. Ataukah kalian bisa menggunakan ungkapan yang kedua, yaitu ungkapan I think you are wrong. I think you are wrong. Menurutku kamu salah. Jadi ini tidak setuju, langsung mengucapkan menurut saya kamu salah. Baiklah, kalian bisa menyimak contoh ungkapan yang ketiga anak-anak, yaitu ungkapan that's not the same thing at all. That's not the same thing at all. Saya ulangi, that's not the same thing at all. Bagaimana? Kamu mau menggunakan ungkapan yang ketiga ini? Ataukah kalian mau menggunakan ungkapan yang keempat? It is not justified to say so. It is not justified to say so. Kemudian untuk menolak suatu pendapat, kalian bisa pula menggunakan ungkapan yang berikutnya, yaitu I am not convinced that. I am not convinced that. Kalian bisa lanjutkan dengan ungkapan berikutnya untuk menolak suatu pendapat atau tidak setuju terhadap suatu pendapat. Kalian bisa menggunakan I can't say I agree with this, and here is why. I can't say I agree with this, and here is why. Khusus kalimat ini anak-anak, kalian apabila tidak setuju dengan suatu pendapat seseorang, kalian bisa memberikan alasan mengapa tidak setuju. Ya, misal kalimat ini adalah saya tidak bisa mengatakan bahwa saya setuju dengan hal ini. Saya tidak bisa mengatakan kalau saya setuju dengan hal ini. Dan inilah mengapa saya tidak setuju. Jadi, kamu harus menggunakan alasan mengapa kamu tidak setuju dengan pendapat seseorang tersebut. Kemudian anak-anak, berikutnya kalian bisa menggunakan I am sorry. I don't agree with you. Saya ulangi, I'm sorry. I don't agree with you. Maafkan saya tidak setuju denganmu. Ataukah anak-anak kalian bisa menyimak ungkapan berikutnya, yaitu ungkapan I am not sure. I agree with you. Sekali lagi, I am not sure I agree with you. Saya tidak yakin saya setuju denganmu.
Saya nggak yakin saya setuju denganmu. Ataukah kalian akan menggunakan ungkapan yang ini, anak-anak? I don't agree with you. I don't agree with you. Ini langsung serta-merta menyatakan tidak setuju terhadap pendapatmu. Ya, kemudian kalian juga bisa menggunakan ungkapan ketidaksetujuan suatu pendapat dengan menggunakan ungkapan ini, anak-anak. I am afraid I have to disagree with you. I am afraid I have to disagree with you. Saya khawatir saya harus tidak setuju denganmu. Saya khawatir saya harus tidak setuju dengan pendapatmu. Ataukah kamu mau menggunakan ungkapan tidak setuju dengan ungkapan yang terakhir, anak-anak? Boleh kalian menggunakan ungkapan ini. Ungkapan apa itu? Yaitu I don't believe that. I don't believe that. Ini juga langsung serta-merta menyatakan bahwa kalian tidak setuju terhadap suatu pendapat. Demikian anak-anak ya, kalian sudah tahu ada beberapa contoh ungkapan-ungkapan untuk mengungkapkan pendapat. Oke, anak-anak. Setelah kalian tadi mempelajari tentang bagaimana cara meminta pendapat, bagaimana cara memberikan pendapat, kemudian ungkapan-ungkapan apa saja yang bisa kalian gunakan untuk menyetujui suatu pendapat, ya, setuju terhadap suatu pendapat. Kemudian kalian juga sudah belajar tentang ungkapan-ungkapan bagaimana cara tidak setuju dengan suatu pendapat. Maka pada penjelasan berikutnya kita akan menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut pada suatu dialog. Kalian bisa lihat di layar, yaitu contoh dialog yang pertama, yaitu situation number 1. There is a dialogue between Sandy and Harun. Sandy and Harun are discussing about issues of banning handphone in the school. Sekali lagi, situation number 1, Sandy and Harun are discussing about issues of banning handphone in the school. Situasi 1, ada dialog antara Sandy dan Harun yang sedang mendiskusikan tentang suatu permasalahan di sekolah, yaitu pelarangan penggunaan handphone di sekolah, pelarangan penggunaan smartphone di sekolah. Bagaimana contoh dialognya? Kalian bisa lihat pada baris berikutnya, anak-anak. Ya, Sandy dia bertanya kepada si Harun, "Have you heard about our school's plan to ban smartphones in the school?" Have you heard about our school's plan to ban smartphones in the school? Pernahkah kamu mendengar tentang rencana sekolah kita untuk melarang penggunaan smartphone di sekolah? Harun menjawab, "Ya." Kemudian Sandy menanyakan pendapat Harun akan pelarangan tersebut dengan mengucapkan, "What do you think about it? What do you think about it?" Bagaimana menurutmu tentang pelarangan tersebut? Harun menjawab, "I think that's fair enough." Well, I think that's fair enough. Menurutku, cukup adil hal itu. Ya, jadi Harun memberikan pendapatnya atas kebijakan sekolah
rencana sekolah untuk melarang para siswanya menggunakan handphone. Kemudian Sandy bertanya, "Why do you think so? Why do you think so?" Mengapa kamu berpendapat demikian? Harun menjawab, "You see, smartphones have caused so much trouble in our class. Remember yesterday's history class? Our teacher got angry because was interrupted by smartphone ringing many times. This may happen again and again." Ya, Harun menyampaikan alasannya, ya, alasan terhadap pendapatnya dengan mengucapkan, "Kamu tahu kan bahwa smartphone telah menyebabkan berbagai macam masalah di sekolah kita. Kamu ingat pada saat pelajaran sejarah kemarin, guru kita benar-benar marah karena terganggu dengan suara smartphone yang berbunyi berkali-kali. Dan ini terjadi lagi dan lagi." Oke anak-anak, bagaimana pendapatmu dengan dialog ini? Oke, kamu benar ya. Ungkapan Sandy yang bertuliskan warna merah itu menurutmu apa anak-anak? What do you think about it? What do you think about it? Oke, benar ya bahwa Sandy meminta pendapatnya Harun tentang pelarangan penggunaan handphone di sekolah. Kemudian bagaimana dengan jawaban Harun yang bertuliskan warna merah? Oke, you agreed. Harun membalas permintaan pendapatnya Sandy dengan memberikan pendapatnya, ya, pandangannya tentang pelarangan handphone tersebut. Oke ya, anak-anak ya. Oke anak-anak, tadi kalian sudah menyimak contoh dialog yang pertama, situation number 1. And then now we move to the example of the second dialogue. And this is the situation of number 2. There is a dialogue between Arif and Freddy. Arif and Freddy are arguing about smoking. Bagaimana bincang-bincang di antara mereka? Mari kita simak bersama-sama. Arif bertanya kepada Freddy, "Hi Freddy, by the way, I just don't understand why you like smoking." "Hi Freddy, by the way, I just don't understand why you like smoking." "Well, it is very enjoyable," jawab si Freddy. Ketika Arif menanyakan, "Hai Freddy, ngomong-ngomong, saya tak paham, mengapa kamu menyukai merokok?" Jawab Freddy adalah, "Merokok sangatlah menyenangkan." Kemudian Arif bertanya kembali, "Enjoyable? What is enjoyable about smoking?" Arif merespon pernyataan dari Freddy yang menyatakan bahwa merokok itu adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Kata si Arif adalah sebagai berikut, menyenangkan ya.
Apa yang menyenangkan dari merokok tersebut? In my opinion, there is nothing enjoyable about smoking. Kemudian si Arif menyampaikan pendapatnya, in my opinion, there is nothing enjoyable about smoking. Menurut pendapat saya, tak ada yang menyenangkan dari merokok. It is dangerous for your health and it also wastes your money. Saya ulangi, it is dangerous for your health and it also wastes your money. Hal ini merokok berbahaya bagi kesehatanmu dan merokok juga membuang uangmu. Balas si Arif atas pernyataan Freddy. Kemudian Freddy membalas kembali dengan mengucapkan, I have heard many times, but I don't believe it. Freddy menjawab, saya sudah mendengar pernyataan seperti itu berkali-kali, namun saya tak mempercayainya. Mendengar jawaban dari Freddy tersebut, Arif membalas dengan mengucapkan, maybe you will believe when you get lung cancer. Maybe you will believe when you get lung cancer. Mungkin kamu baru akan mempercayainya ketika kamu sudah mendapatkan kanker paru-paru. Balas Arif atas pernyataan Freddy. Anak-anak, untuk dialog pada situasi kedua ini, bagaimana menurut kalian anak-anak? Iya, di sini ada ungkapan pendapat ya yang ditulis dengan menggunakan warna merah ini. Iya, Arif memberikan pendapatnya tentang kegiatan merokok, di mana menurut Arif tak ada yang menyenangkan dari kegiatan merokok tersebut. Dia mengawali pendapatnya dengan menggunakan ungkapan in my opinion. Demikian anak-anak. Kemudian anak-anak, setelah contoh 1 dan 2 tadi, kita masuk ke contoh dialog ketiga dengan situasi yang berbeda tentunya. Situation number 3. Situation number 3. There is a dialogue between Jaka and Tari discussing about global warming. There is a dialogue between Jaka and Tari discussing about global warming. Pada situasi dialog yang ketiga ini, anak-anak, ada dialog antara Jaka dan Tari yang sedang mendiskusikan tentang global warming atau pemanasan global. Bagaimana isi dialognya? Mari kita simak bersama-sama anak-anak. Ya, dialog antara Jaka dan Tari. Jaka menyapa Tari terlebih dahulu. Tari, what do you think about the best action to reduce global warming? Tari, bagaimana menurutmu tentang kegiatan yang terbaik untuk mengurangi pemanasan global? Tari, what do you think about the best action to reduce global warming? Tari, bagaimana menurutmu tentang kegiatan yang terbaik yang akan kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global? Bagaimana balasan Tari atas pertanyaan si Jaka? Tari membalas dengan mengucapkan, I think everyone should start changing their lifestyles. I think everyone should start changing their lifestyles. Tari membalas pertanyaan dari Jaka dengan mengucapkan, menurutku
Ya, maaf, saya ulangi. Tari membalas ungkapan pendapat dari si Jaka dengan mengucapkan, I think everyone should start changing their lifestyle. Menurut saya, setiap orang seharusnya mulai mengubah gaya hidup mereka. Menurut saya, setiap orang seharusnya mulai mengubah gaya hidup mereka. Ini adalah pendapat dari Tari. Kemudian Jaka kembali bertanya, what do you mean? Apa maksudmu, Tari? Tari membalas kembali, well, we have to start to do what we can to help reduce global warming. Well, we have to start to do what we can to help reducing global warming. Itu ada sedikit koreksi ya anak-anak ya. To help reducing yang benar ya. Ya, bagaimana balasan Tari atas pertanyaan si Jaka? Tari menjawab, kita harus mulai untuk melakukan apa yang kita mampu agar membantu mengurangi pemanasan global, jawab si Tari. Jaka kemudian meminta saran kepada Tari dengan mengucapkan, what do you suggest that we should do? What do you suggest that we should do? Apa saranmu yang dapat kita lakukan? Tanya si Jaka kepada Tari. Tari membalas pertanyaan Jaka dengan mengucapkan, well, there are lots of things that we can do. We should start saving electricity, recycling things, using public transportation, buying and consuming as much as we need only. Basically, just save anything that we can. Saya ulangi, ada sedikit koreksi anak-anak. Well, there are lots of things that we can do. We should start saving ya. Coba kamu perhatikan, ada sedikit revisi ini. We should start saving, not saying ya. We should start saving electricity, recycling things, using public transportation, buying and consuming as much as we need only. Basically, just save anything that we can. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan, Jaka. Kita seharusnya mulai menghemat listrik, ya, mendaur ulang segala benda, ya, segala benda-benda yang kita temukan, menggunakan transportasi umum, membeli dan mengkonsumsi hanya benda-benda yang kita butuhkan saja. Pada dasarnya, save ya, menghemat apapun yang kita bisa, jawab Tari. Kemudian Jaka menutup dialog mereka dengan mengucapkan, that's a great idea. I will do that. That's a great idea. I will do that. Kira-kira anak-anak, apa yang bisa kamu temukan di sini tadi? Yang pertama yaitu Jaka meminta pendapat Tari ya pada pertanyaan pertama yang disampaikan Jaka kepada Tari. Kemudian Tari membalas pertanyaan berupa pendapat dari si Jaka dengan membalas dengan I think everyone. Dia menyampaikan pendapatnya kepada Jaka. Dan yang terakhir adalah ungkapan persetujuan ya anak-anak ya di bawah ini seperti yang disampaikan oleh Jaka, that's a great idea. I will do that. Ini berarti Jaka setuju dengan apa yang disampaikan oleh Tari. Demikian anak-anak contoh dialog yang ketiga. Kalian ada sedikit gambaran ya.
anak-anak, senang sekali akhirnya kita sampai pada akhir pertemuan kita. Yang pertama tadi dari awal kalian sudah tahu tujuan materi dari ungkapan meminta dan memberi pendapat kali ini. Kalian sudah tahu tujuannya, kemudian kalian sudah bisa membuat pola kalimat, bagaimana cara membuat ungkapan meminta dan memberi pendapat. Kemudian kalian dapat pula memberikan ungkapan persetujuan terhadap pendapat, penolakan terhadap pendapat, maksud saya pertidaksetujuan atas suatu pendapat. Kemudian kalian juga sudah diajarkan bagaimana cara menggunakan ungkapan-ungkapan yang sudah diajarkan tersebut dalam suatu dialog, ya. Kalian dapat membangun kalimat-kalimat undangan menjadi suatu dialog yang lengkap dan benar, seperti yang sudah dicontohkan. Nah, anak-anak, pada akhir pertemuan ada tugas yang harus kalian selesaikan, yaitu tugasnya bisa kalian lihat di layar. Apabila nanti di perjalanan kalian menemukan kesulitan, kalian boleh konsultasi kepada guru mapelmu. Latihannya adalah sebagai berikut, anak-anak. Nomor 1, ya, poin pertama, make a group of 4. Make a group of 4. Ya, buatlah kelompok terdiri dari 4 siswa. Then write some sentences asking for opinion, giving opinion, agreeing and disagreeing with the opinion. Yang kalian lakukan setelah membuat kelompok adalah menulis beberapa kalimat yang menyatakan tentang meminta pendapat, kemudian kalimat tentang memberikan pendapat, kalimat atau ungkapan tentang persetujuan terhadap pendapat, dan terakhir adalah ungkapan-ungkapan, ya, ataupun kalimat yang di situ isinya mengekspresikan tentang pertidaksetujuan terhadap suatu pendapat. Kemudian apabila kalian sudah menyusun kalimat-kalimat tersebut, ya, sudah membuat kalimat-kalimat yang seperti diperintahkan, kalian dapat menyusun dan membangun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah dialog yang bagus dan benar yang menyatakan suatu pendapat. Dan yang terakhir, anak-anak, setelah kalian membangun atau menyusun dialog tersebut, tugas kalian yang terakhir adalah practice your dialogue with your group and send it to me in the form of video. Praktekkan dialog kalian tersebut dengan kelompok kalian dan mengirimkannya dalam bentuk video. Kalian dapat mengumpulkan dalam bentuk video. Bagaimana anak-anak? Saya harap kegiatan ini dapat membantu kalian menyemangati dalam belajar, ya. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Ibu sangat senang sekali apabila kegiatan kali ini sangat bermanfaat untuk kita. Kalian silahkan apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan orang tua, anggota keluarga di rumah. Tentunya kalian bisa mencobanya sesuai kemampuan kalian. Oke, anak-anak, ya. Akhir kata, sebelum saya tutup pertemuan kita hari ini, saya akan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you in the next discussion and goodbye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.